Skill kelima, keterampilan dasar konseling, yaitu reflection of feeling atau pantulan perasaan. Ia adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan klien. Asumsinya, di balik pernyataan-pernyataan, di balik kalimat-kalimat klien itu ada sikap, ada perasaan yang mendasarinya. Jadi kita sebagai konselor itu dituntut untuk bisa membaca dan sensitif terhadap perasaan atau sikap di balik ekspresi atau pernyataan klien. Nah, untuk merefleksikan perasaan dari klien itu sendiri ada beberapa bentuk, yaitu diawali dengan kata sepertinya, agaknya, tampaknya, rupa-rupanya, kedengarannya, dan semacamnya. Nah, kita masuk pada contoh reflection of feeling. Klien, Pak, saya sudah belajar dengan giat sebelum menghadapi ujian nasional, tetapi nilai yang saya terima jauh di bawah yang saya harapkan. Nah, dari pernyataan yang semacam ini, kita sebagai konselor wajib untuk sensitif, wajib untuk tahu ya apa perasaan yang mendasari pernyataan semacam ini. Contohnya, sebagai konselor, kita baru bisa merefleksikan perasaan dari klien sebagaimana kalimat berikut. Sepertinya Anda kecewa terhadap nilai UN yang Anda terima. Perhatikan frase sepertinya Anda kecewa. Nah, kecewa ini adalah feeling, perasaan. Nah, sepertinya ini adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk merefleksikan perasaan sang klien. Jadi di awal respon dari konselor ada frasa seperti ini. Sepertinya Anda kecewa. Konteksnya adalah nilai UN. Jadi sepertinya Anda kecewa terhadap nilai UN yang Anda terima. Itu adalah contoh dari reflection of feeling. Contoh reflection of feeling yang kedua. Klien, apalah aku ini Pak? Cuman bisa melihat teman-temanku berkarir, sedangkan aku cuma mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anak saja sejak 5 tahun yang lalu menikah. Apa yang bisa Anda tangkap sebagai konselor dari pernyataan klien yang semacam ini? Apa feeling di balik itu? Nah, konselor, misalnya kita menebak. Agaknya Anda merasa insecure melihat teman-teman Anda menjadi wanita karir ya. Nah, perhatikan ini. Ada kata-kata agaknya. Terus juga ada kata-kata merasa. Perasaan apa? Insecure, minder melihat teman-temannya menjadi wanita karir. Nah, ini adalah contoh lain dari reflection of feeling. Nah, selain itu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita memberikan refleksi perasaan kepada klien. Di antaranya adalah yang pertama, hindari stereotip. Apa itu stereotip? Ia adalah generalisasi terhadap sesuatu. Misalnya, saya paham perasaan Anda. Anda ini kan wanita dan wanita itu kan lemah. Nah, pernyataan wanita itu lemah itu adalah stereotip. Bisa jadi klien itu tidak merasa dia itu lemah, tapi Anda melakukan justifikasi dengan stereotip. Atau misalnya contoh lain, laki-laki itu memang begitu. Laki-laki itu nggak ada yang setia. Itu juga stereotip, generalisasi, dan itu mungkin tidak disetujui oleh klien Anda. Nah, maka untuk melakukan reflection of feeling itu kita harus hati-hati dan tidak boleh melakukan justifikasi yang sifatnya generalisir atau stereotip.
Melakukan reflection of feeling itu juga tolong dilakukan pada waktu yang tepat. Nah, sebagai konselor kita sebisa mungkin tidak memotong pembicaraan klien. Jadi pendengar yang baik itu kita sebisa mungkin tidak memotong pernyataan klien, pembicaraan klien. Walaupun di saat-saat tertentu kita harus memotong. Misalnya Anda pernah nonton podcastnya Daniel Mananta. Itu saya melihat Daniel Mananta itu luar biasa skill listeningnya. Dia itu bisa mendengarkan dengan sangat tenang dan sangat fokus dan tidak memotong pernyataan dari kliennya. Barangkali di podcast yang lain Anda melihat sang podcasternya itu memotong kalimat-kalimat klien. Tapi kalau di podcastnya Daniel Mananta itu luar biasa. Dia pendengar yang sangat setia, pendengar yang baik dan pendengar yang aktif. Nah, kalau mungkin Anda ingin melihat bagaimana menjadi pendengar yang baik, salah satu contoh podcast yang teladan ya yang bisa dijadikan contoh adalah podcastnya Daniel Mananta. Lantas juga ketika kita melakukan reflection of feeling, kita gunakan diksi, kata, kalimat, bahasa yang mewakili perasaan klien secara tepat. Jadi kita harus mikir, benar-benar kita harus pikirin nih, kalimat yang tepat apa ya, istilah yang tepat ada apa ya. Jangan sampai terlalu norak atau istilahnya itu kurang tepat. Jadi kita benar-benar memilih kosakata, memilih kalimat, memilih bahasa, memilih ekspresi yang tepat untuk melakukan expression of feeling. Jangan sampai misalnya kita melakukan gini, Anda tampaknya sedang sedih, gitu. Tapi konselor itu menyampaikan tidak dengan ekspresif atau dengan ekspresi yang berlebihan. Anda tampaknya sedih sekali ya. Nah, tidak. Jadi kita sebagai konselor pun kita melakukan reflection of feeling itu secara tepat, baik dari kata atau kalimat yang kita pilih maupun dari ekspresi yang kita tunjukkan. Nah, itu sekiranya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam reflection of feeling. Sekian dulu dari skill reflection of feeling, kita bertemu di skill yang lainnya.